Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan baik. Terima kasih sudah mau bergabung dalam mata pelajaran Sejarah Indonesia di kelas 10 semester yang pertama. Baik, untuk pertama kita perkenalan dulu ya. Nama Bapak Tubagus Arif Padilah, biasa dipanggil Pak Arif. Di kelas 10 ini, Bapak mengampu mata pelajaran Sejarah Indonesia. Jadi insya Allah selama 1 tahun ke depan, selama 2 semester, kalian akan belajar mata pelajaran sejarah Indonesia bersama Bapak. Langsung saja mungkin ke materi yang akan kita bahas kali ini. Kita akan membahas tentang cara berpikir sejarah. Nah, sebelum lebih jauh membahas bagaimana cara berpikir sejarah, kita akan pertama mengenal apa itu sejarah sebenarnya. Baik, kata sejarah itu berasal dari bahasa Arab, yaitu syajarotun, yang diserap ke dalam bahasa Indonesia, yang memiliki arti sebenarnya adalah pohon atau keturunan. Jadi, asal kata sejarah dalam bahasa Indonesia itu berasal dari kata serapan dari bahasa Arab yang bernama syajarotun. Nah, sedangkan dalam bahasa lain, bahasa Inggris mengenal sejarah sebagai history atau masa lampau. Sedangkan dalam bahasa Yunani dikenal dengan istilah historia ya atau belajar, dan bahasa Jerman adalah Geschichte atau sesuatu yang telah terjadi. Jadi masing-masing bangsa itu memiliki istilah yang berbeda-beda tentang sejarah. Ini secara sederhana ada 3 istilah sejarah dalam bahasa Inggris, Yunani maupun Jerman. Nah, secara umum pengertian sejarah adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari segala peristiwa atau kejadian yang telah terjadi pada masa lampau dalam kehidupan umat manusia. Jadi, titik tekannya di sini adalah bahwa sejarah itu adalah salah satu ilmu pengetahuan yang mengkhususkan mempelajari sebuah peristiwa. Ini peristiwa, tetapi peristiwanya itu yang terjadi di masa lampau, masa lalu. Jadi peristiwa yang sudah terlewat, bukan mempelajari peristiwa yang akan datang. Karena masa depan tidak bisa diprediksi, akan tetapi masa lalu bisa dipelajari. Nah, peristiwa masa lalu siapa yang dipelajari dalam ilmu sejarah? Ya, dalam ilmu sejarah, peristiwa atau kejadian masa lalu yang dipelajari adalah peristiwa masa lalu dalam kehidupan umat manusia. Ini fokusnya kehidupan umat manusia. Itu. Nah, dari mana kita bisa belajar sejarah masa lalu, peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu, dari mana kita bisa mengetahui peristiwa yang ribuan tahun atau bahkan mungkin ratusan tahun yang lalu. Sedangkan kita tidak bisa kembali ke masa lalu ataupun memprediksi masa depan. Maka dalam belajar sejarah, ada 3 sumber yang bisa kita gunakan untuk mempelajari peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu itu. Ketiga sumber tersebut, yaitu yang pertama adalah sumber lisan, atau sering dikenal sebagai oral history. Sumber lisan. Jadi, dalam tradisi umat manusia, itu ada yang dikenal sebagai sejarah lisan atau oral history. Nah, sejarah lisan atau oral history itu menjadi salah satu sumber yang digunakan dalam mempelajari peristiwa sejarah. Contohnya, misal kita ketika pertama kali lahir itu sudah tidak memiliki kakek maupun nenek. Kita tidak bisa ya misalkan kita tidak bisa tahu bagaimana perilaku nenek dan kakek kita semasa hidup karena ketika kita lahir kakek dan nenek kita itu tidak ada lagi atau sudah meninggal. Tapi kita masih bisa mengetahui bagaimana perilaku kakek dan nenek kita ketika masih hidup. Ya, salah satunya itu melalui sumber lisan. Nah, sumber lisan ini didapatkan dari orang yang pernah mengalami peristiwa tersebut.
Ya, jadi misalkan untuk mengetahui bagaimana cerita nenek kita sewaktu masih hidup, walaupun kita belum pernah bertemu beliau, akhirnya kita bisa mendapatkan informasinya dari sumber lisan. Misalkan bertanya kepada ayah dan ibu kita. Ayah, bagaimana sih kakek dan nenek itu ketika hidup? Nanti nenek dan kakek itu akan menceritakan. Walaupun mungkin dalam sumber lisan ini tidak akan 100% terceritakan atau tercoverkan atau tergambarkan bagaimana kakek dan nenek kita itu semasa hidup. Tapi sumber lisan itu bisa menjadi salah satu sumber yang digunakan untuk mempelajari peristiwa sejarah, ya. Kemudian yang kedua adalah sumber tertulis. Jadi orang-orang di masa lalu itu biasanya meninggalkan catatan-catatan. Nah, catatan-catatan yang tertulis yang merupakan hasil peninggalan di masa lalu itu bisa kita gunakan sebagai sumber untuk mempelajari peristiwa sejarah di masa lalu itu. Misalkan contohnya sekarang ada prasasti ya, atau buku-buku yang ditinggalkan di masa lalu, ya dari masa lalu itu bisa kita gunakan untuk mempelajari sejarah itu. Kemudian yang terakhir adalah sumber benda atau artefak. Jadi benda-benda peninggalan masa lalu, benda-benda ya, benda-benda yang digunakan dalam kehidupan masyarakat di masa lalu itu bisa kita gunakan untuk mempelajari bagaimana sih kehidupan di masa lalu tersebut. Sebagai contoh misalkan ada benda peninggalan kereta kencana di Kesultanan Cirebon. Ya, di sana kita akan lihat, oh ini kereta ya, kereta kencana ini bentuknya seperti ini biasanya digunakan untuk apa? Misalkan bagaimana cara mereka bergerak? Oh, ini ditarik menggunakan kuda. Misalnya, oh ini digunakan untuk acara ini, kita bisa tahu. Bahkan mungkin di tahun 2500 mungkin ya, nanti di masa yang akan datang, di tahun 2500, benda-benda yang ada di kehidupan kita sekarang ini akan menjadi modal bagi manusia di masa depan mempelajari kehidupan di manusia tahun 2021 ini. Misalkan kalian punya motor. Nah, ketika motor motor itu nanti masih bertahan, masih ada fisiknya di tahun 2500, itu motor tersebut itu akan menjadi salah satu sumber sejarah bagi masyarakat di tahun 2500. Hanya dengan menggunakan benda peninggalan berbentuk motor, ya, masyarakat di tahun 2500 itu bisa tahu bagaimana kehidupan di tahun 2021 ini. Misalkan mereka mempelajari, oh motor ini ada roda 2, berarti motor ini misalkan digunakan di tanah. Oh, bagaimana masyarakat tahun 2021 ini menggunakan sepeda motor? Apa fungsinya, apa kendalanya, apa ininya, dan semuanya akan bisa dipelajari dari situ. Nah, ini adalah sumber sejarah. Jadi, peristiwa masa lalu sekalipun sudah terlewat dan kita tidak bisa kembali ke masa itu, tapi kita masih bisa mendapatkan informasi terkait peristiwa tersebut melalui 3 sumber ini. Ya, mungkin lanjut. Nah, sumber lisan yang tadi dibahas oleh Bapak itu dituturkan oleh orang-orang yang terlibat atau menyaksikan sejarah. Sumber lisan ini ada 2, ada yang berasal dari pelaku sejarah itu sendiri, misalkan ada peristiwa pencurian, misal di samping rumah kita, untuk mengetahui kronologis bagaimana peristiwa tersebut terjadi, kita bisa langsung bertanya kepada pelakunya, ya, ataupun kita bisa pula bertanya kepada saksinya. Jadi ini sumber lisan. Kalau tadi peristiwa kehidupan kakek nenek kita yang sudah meninggal, sekalipun kita belum pernah bertemu misalkan dengan kakek nenek kita sewaktu hidup, kita bisa mencari tahu, ya, mencari tahunya dari mana? Dari pelaku? Tidak mungkin, karena kakek dan nenek kita sudah meninggal. Maka satu-satunya sumber itu berasal dari saksi sejarah. Itu kita bisa mencari tahu dari ayah dan ibu kita. Nah, sumber tulisan yang tadi Bapak katakan ada prasasti atau catatan ini ya, contoh gambarnya bisa digunakan.
Kemudian sumber benda atau artefak, ya, tadi sudah Bapak analogikan dengan motor. Ini bisa kita lihat di sini kampak ya. Ini kampak peninggalan zaman masa praaksara. Dilihat dari bentuknya, ini sama ya dengan kapak di zaman modern sekarang ini, tapi masih berbeda dalam detail-detail bentuknya. Dari sini kita bisa tahu bagaimana kapak ini digunakan dan sebagainya dan sebagainya. Dan ini pun sama, mungkin di masyarakat modern sekarang ini hanya berbentuk batu biasa, serpihan-serpihan batu, tapi kalau kita bayangkan benda ini digunakan oleh masyarakat nenek moyang kita ribuan atau ratusan ribu tahun yang lalu, ini fungsinya sebagai alat untuk berburu. Nah, dari situ, dari peninggalan-peninggalan ini, kita bisa tahu bagaimana kehidupan manusia praaksara di masa lalu itu. Nah, ruang lingkup sejarah. Nah, peristiwa apa saja yang bisa tercatat dalam sejarah? Nah, sejarah sebagai suatu peristiwa itu harus memiliki 3 unsur. Ya, peristiwa yang tercatat dalam sejarah itu harus bersifat unik. Yang pertama itu. Yang kedua penting dan yang ketiga abadi. Jadi tidak semua cerita atau kisah hidup manusia itu terekam dalam sejarah. Tapi yang terekam dalam sejarah itu adalah peristiwa-peristiwa yang unik saja, yang penting dan abadi. Sebagai contoh misalkan kalau kalian senang main diary, nulis-nulis di diary itu kadang kan ya, aktivitas-aktivitas yang monoton, yang biasa itu tidak kita tulis. Misalkan aktivitas bangun tidur, mandi, makan itu kadang tidak kita tulis. Tapi hal-hal yang uniknya ini yang akan kita tulis. Misalkan kalau sehari-hari kalian mandi di rumah di kamar mandi, tapi di hari yang lain kebetulan kalian misalkan sedang bermain ke masyarakat Baduy misalnya dan menginap di sana dan kalian harus mandi di sungai, mungkin itu yang akan kalian tulis sebagai pengalaman yang unik. Di mana hari ini saya berkunjung ke Baduy, saya mandi untuk pertama kali di sungai yang masih jernih dan sebagainya. Beda pengalamannya daripada mandi di kamar mandi di rumah. Dan yang kedua, ini yang penting. Hanya peristiwa-peristiwa penting saja yang wajib dimasukkan dalam sejarah. Ya, peristiwa-peristiwa bencana alam, misalnya tsunami di Indonesia tahun 2004, letusan Gunung Anak Krakatau tahun 1883, peristiwa proklamasi G30 SPKI itu yang biasanya tertulis. Nah, kemudian sejarah pun ada yang sifat sejarah sebagai kisah, sejarah sebagai ilmu, dan sejarah sebagai seni. Nah, kita langsung ya masuk ke materi. Itu kita sudah secara singkat membahas apa itu sejarah. Materi yang pertama yang akan kita bahas ini adalah konsep berpikir kronologis, diakronis, sinkronis, ruang, dan waktu dalam sejarah. Nah, konsep berpikir kronologis. Kronologis ini berasal dari kata kronos dalam bahasa Latin itu yang berarti waktu. Sedangkan logos ini berarti ilmu. Jadi kronologis berasal dari 2 suku kata, yaitu kronos yang artinya waktu dan logos yang berarti ilmu. Nah, oleh sebab itu, kronologis dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang waktu. Nah, kronologi dalam sejarah merupakan urutan dari peristiwa sejarah yang terjadi itu sendiri. Jadi kronologi, kalau misalkan kita mendengar istilah kronologi dalam sejarah, itu berarti urutan peristiwa secara waktu itu. Ya. Peristiwa-peristiwa sejarah yang telah diklasifikasikan itu kemudian disusun secara runut berdasarkan waktu kejadian berlangsungnya. Jadi dirunut berdasarkan waktu kejadian berlangsungnya dari awal sampai akhir. Bagaimana ini? Nah, sedangkan ada juga konsep diakronis. Nah, diakronis itu artinya mempelajari sejarah dalam kurun waktu yang berurutan. Diakronis ini bersifat memanjang dalam waktu, tetapi terbatas dalam ruang. Nah, sejarah itu sangat mementingkan proses.
Nah, sejarah akan membicarakan satu peristiwa tertentu dengan tempat tertentu dari waktu A sampai ke waktu B. Nah, contoh konsep kronologis dan diakronis itu seperti ini. Nah, ini kronologis. Misalkan tahun 0. Kapan Indonesia masuk ke masa sejarah misalnya ya. Nah, Indonesia masuk ke masa sejarah ketika mulai ditemukannya prasasti yang merekam tulisan dalam kehidupan sejarah manusia Indonesia itu sendiri. Nah, di sini di dalam gambar ini adalah kronologi sejarah Indonesia sampai sekarang. Misalnya di sini ada angka tahun 0. Angka tahun 0 Masehi itu 0 sampai 600 itu adalah masa Kutai Kartanegara. Nah, dari tahun 600 masa Kutai ini mulai digantikan dengan kemunculan kerajaan yang baru ya dengan corak yang berbeda yaitu masa Sriwijaya. Nah, masa Sriwijaya ini berlangsung dari 600 Masehi sampai 1300 Masehi. Nah, kurang lebih 700 tahun. Nah, selama 700 tahun ini sejarah berkisar tentang masa Sriwijaya dan Singasari. Di tahun 1300 mulai muncul Majapahit, ya. Majapahit kurang lebih selama 2 abad atau 200 tahun sampai 1500 masa kejayaan kerajaan Islam. Nah, dari sini kerajaan Islam terus sampai 1600 ada apa, 1700 ada apa, 1800 ada apa sampai sekarang. Jadi kronologis itu berurutan dalam waktu. Sedangkan diakronis itu berurutan sama seperti kronologis, tetapi masing-masing peristiwa sejarahnya diceritakan. Nah, angka-angka tahun ini yang berurutan dari tahun 0 Masehi sampai 1945 disusun secara berurutan dari yang awal sampai terakhir. Ini namanya kronologis. Sedangkan yang di bawah ini ya masa Kutai, masa Sriwijaya, masa Majapahit, masa Kerajaan Islam, masa Aceh, masa VOC, masa Jendel sampai masa Republik Indonesia ini adalah contoh dari diakronis itu sendiri. Ya, jadi masing-masing urutan tahun ini memiliki babakan pembahasan peristiwa-peristiwa sejarah yang berbeda. Ya, kalau kita berbicara tahun 1500 Masehi dalam ingatan kita, maka tahun 1500 Masehi itu masa-masa dari kerajaan Islam. Atau misalkan tahun 1945, itu adalah masa kemerdekaan Republik Indonesia. Itu ya. Ini ya, secara singkatnya konsep kronologis dan diakronis. Nah, contoh dari konsep kronologis dan diakronis dalam peristiwa itu misalnya ini. Peristiwa kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Nah, secara kronologis bagaimana latar belakang munculnya peristiwa kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Terus diurutkan. Ya, peristiwa kemerdekaan bisa kita urutkan dari awal masuknya Jepang, kemudian awal penjajahan Jepang, sampai nanti Jepang itu mulai kalah dalam Perang Dunia, dan kemudian mulai menjanjikan kemerdekaan. Itu secara berurutan. Ya, tahunnya dari tahun 42, 43, 44, 45. Itu urutannya. Tapi secara diakronisnya, ini ya pembahasan sejarahnya diawali misalkan dari kekalahan Jepang akibat dibomnya kota Hiroshima dan Nagasaki. Nanti peristiwa ini berakibat pada munculnya golongan pemuda yang mendengar informasi tersebut. Nanti pemuda yang sudah mendengar informasi kekalahan Jepang ini kemudian memaksa golongan tua untuk proklamasi. Nanti pepaksaan itu menimbulkan peristiwa penculikan ke Rengas Dengklok. Nah, setelah penculikan ke Rengas Dengklok, akhirnya tanggal 17 Agustus Indonesia merdeka. Nah, ini ya, contoh dari konsep kronologis dan diakronis. Nah, selain konsep diakronis, ada pula konsep sinkronis. Nah, konsep sinkronik itu adalah mempelajari peristiwa sejarah pada kurun waktu tertentu saja. Kalau tadi kan diakronik itu membahasnya itu dari kurun waktu yang panjang. Tadi dari tahun 0 Masehi sampai 1945 secara berurutan.
ya, berurutan secara kronologis dari tahun 0, abad ke-6, abad ke-10 dan sebagainya dan sebagainya. Tapi kalau sinkronik, ini mempelajari peristiwa sejarah tidak seperti itu, tidak secara memanjang, ya. Tetapi ya, peristiwa yang dibahas dalam konsep sinkronik ini adalah peristiwa sejarah pada kurun waktu tertentu saja. Nah, cara berpikir sinkronik ini adalah melebar dalam ruang, tapi mementingkan struktur dalam suatu peristiwa. Contohnya, tragedi G30 SPKI tanggal 1 Oktober. Ya, pada saat itu terjadi penculikan dan pembunuhan 7 jenderal tentara dan beberapa orang lain. Soeharto pada saat itu diperintah untuk mengambil alih tentara dan menyelamatkan Soekarno. Soekarno berhasil menuju Istana Presiden Bogor. Soeharto bersama pasukan yang ia pimpin berhasil mengambil kontrol semua fasilitas yang sebelumnya direbut oleh pelaku G30 SPKI. Jadi melebar dalam ruang. Ruangnya itu di mana? Melebar dalam ruangnya ini, ya, peristiwanya menceritakan ruangnya ini ada di Bogor, tempatnya ini di Bogor. Jadi melebar dalam ruang ini, dalam satu kalimat ini mengcover beberapa tempat atau beberapa ruang peristiwa. Yang pertama peristiwa yang terjadi di Bogor, di mana ya G30 SPKI itu terjadi di Jakarta, tapi kemudian Soeharto mengamankan Presiden Soekarno ke Bogor. Jadi diceritakan selain Jakarta pun ada di Bogor. Ya, tapi mementingkan struktur dalam suatu peristiwa. Ya, jadi ini kronologisnya. Ya, pertama terjadi peristiwa G30S, ya, terjadi peristiwa G30S yang dimulai dari penculikan. Setelah diculik itu ada pembunuhan. Setelah pembunuhan, Soeharto akhirnya mengambil alih tentara. Setelah mengambil alih tentara, akhirnya Soeharto menyelamatkan Soekarno. Ya, kemudian Soekarno itu dibawa ke Istana Bogor. Setelah mengamankan Soekarno ke Istana Bogor, Soeharto akhirnya mengambil kontrol semua fasilitas yang sebelumnya direbut oleh G30S PKI. Jadi itu ya, secara berurutan. Tapi pembahasannya itu hanya di tahun yang sama itu saja. Waktunya terbatas. Hanya tahun 1965. Nah, perbedaan konsep diakronis dan sinkronis. Jadi ini gambarannya, jika tadi dibahas bahwa diakronis itu sifatnya kronologis ya, ini memanjang tuh dalam waktu. Misalkan tahun 1600, tahun 1700, tahun 1800, tahun 1900 memanjang, diceritakan. Tahun-tahun sekian itu ada peristiwa-peristiwa apa saja yang penting. Ini berdasarkan waktu. Tapi kalau sinkronis misalnya, sinkronis itu membahas pada periode waktu tertentu saja, tetapi pada periode tertentu itu dibahas pada peristiwa apa saja yang terjadi. Misalkan tadi periode tahun 1965 terjadi peristiwa pemberontakan G30 SPKI, jadi diceritakan secara lebih mendalam tahun 1965 itu pemberontakan G30 SPKI itu seperti apa. Dimulai dari apa, bagaimana prosesnya, ya, bagaimana cara penanganannya, dan akhirnya bagaimana pemberontakan G30 SPKI itu selesai. Jadi mendalam, lebih mendalam. Pembahasannya tahun 65, fokusnya pada satu peristiwa itu. Dibahas secara lebih mendetail, mendalam. Ini gambaran perbedaan dari sinkronis maupun diakronis. Nah, konsep ruang. Tadi mungkin kalian bingung ya, ruang-ruang itu apa sih Pak? Ruang itu adalah konsep dalam ilmu sejarah yang meliputi aspek lingkungan, lokasi, atau tempat-tempat peristiwa sejarah itu terjadi. Jadi kalau dikatakan meluas dalam ruang berarti tempat peristiwa terjadi itu luas, ya, luas. Nah, konsep ruang dalam sejarah dapat membandingkan antara suatu peristiwa sejarah dengan peristiwa sejarah di lokasi lain. Contohnya misalkan konsep ruang ini peristiwa pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Nah, pertempuran 10 November 1945 di Surabaya ini mungkin hanya terjadi di Surabaya saja. Ya, misalkan tanggal 10 November 1945 di Surabaya itu terjadi perang antara sekutu dengan para pejuang Republik.
Tapi mungkin tanggal 10 November 1945 di Serang itu tidak terjadi apa-apa, tidak terjadi peristiwa apa-apa. Nah, di sini ya fungsi dari sejarah atau fungsi konsep ruang dalam sejarah. Bagaimana peristiwa sejarah itu bisa dibandingkan, ya, bisa membandingkan peristiwa sejarah berdasarkan ruangnya. Itu. Nah, konsep waktu. Konsep waktu dalam sejarah ini sangat diperlukan sebagai pengelompokan-pengelompokan berdasarkan waktu atau pembabakan, atau sering dikenal istilahnya sebagai periodisasi, ya. Jadi kalau kalian mendengar istilah periodisasi itu artinya pengelompokan-pengelompokan peristiwa sejarah berdasarkan waktu ya. Ya. Nah, periodisasi ini pengelompokan-pengelompokan peristiwa sejarah berdasarkan waktu dan urutan. Nah, ini sering disebut sebagai kronologis. Nah, konsep waktu ini sangat penting untuk menghindari terjadinya tumpang tindih peristiwa sejarah atau anakronis. Ya. Contoh penerapan konsep ruang dan waktu dalam sejarah, misalkan ini ada foto Insinyur Soekarno ketika membacakan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di situ ya. Nah, bagaimana konsep ruang dan waktu dalam foto tersebut? Misalkan pertama adalah unsur manusianya. Ya, karena sejarah itu di awal tadi kita katakan itu membahas tentang peristiwa kehidupan manusia di masa lalu, maka harus kita lihat di sini dalam foto ini ada unsur manusianya, yaitu Insinyur Soekarno maupun Muhammad Hatta, serta orang-orang lain yang terlihat dalam gambar ini berada di belakang beliau. Nah, kedua, unsur tempatnya. Tempat, ruangnya ini tempatnya di mana? Tempatnya ini berada di kediaman Insinyur Soekarno di Jakarta di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Nah, terakhir unsur waktunya atau konsep waktunya itu apa? Dalam foto ini direkam terjadi tanggal 17 Agustus 1945. Nah, itu ya, itu. Nah, itu mungkin ya pembahasan secara singkat tentang konsep sinkronis maupun diakronis. Nah, sekarang coba kalian kerjakan tugas ini deh dari Bapak ya. Tugas yang pertama ini jelaskan yang dimaksud memanjang dalam waktu tapi terbatas dalam ruang. Jelaskan apa itu sinkronis dan berikan contoh peristiwanya. Deskripsikan perbedaan diakronis dan sinkronis dalam sejarah. Nah, ini silakan kalian buat dalam bentuk PowerPoint saja ya. Dalam bentuk PowerPoint, kemudian kalian upload ke e-learning. Ya, baik. Terima kasih. Mungkin itu saja pembahasan kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, boleh kalian sampaikan di grup ataupun lewat komen di bawah ini. Ya, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.